Perkenalkan, nama saya Iputu Winada Gautama. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sosok teladan bagi saya dalam sebagai seorang dosen. Profesor Dr. Edi Suwono adalah salah satu tokoh terkemuka di bidang matematika terapan, khususnya matematika biologi di Indonesia. Beliau merupakan profesor di Institut Teknologi Bandung dan memiliki spesialisasi dalam pemodelan matematika yang mencakup berbagai bidang termasuk epidemiologi dan dinamika populasi. Berikut adalah pembelajaran yang saya ambil dari Profesor Dr. Edi Suwono dalam konteks manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, pada penerapan matematika untuk pemecahan masalah kesehatan dan lingkungan. Dalam konteks manajemen ASN, Profesor Edi Suwono menunjukkan bagaimana matematika bisa diaplikasikan dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam memodelkan penyebaran penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan tuberkulosis. Pemodelan ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pencegahan dan pengendalian wabah penyakit. Kemudian dalam konteks Smart ASN, jadi ASN yang berorientasi solusi harus mampu memanfaatkan pendekatan ilmiah dan analisis kuantitatif untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Beliau memberikan contoh bagaimana matematika terapan bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan di sektor kesehatan dan lingkungan yang dapat menginspirasi ASN untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan publik. Yang kedua, pemodelan matematika sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks manajemen ASN, pemodelan yang dikembangkan oleh Profesor Edi Suwono berfungsi sebagai alat untuk meramalkan penyebaran penyakit dan dinamika populasi, sehingga membantu pembuat kebijakan dalam menyusun intervensi yang tepat. Ini sangat penting dalam manajemen ASN, di mana keputusan harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang akurat, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif. Dalam konteks Smart ASN, ASN yang data-driven akan lebih efisien dalam membuat keputusan yang tepat. Jadi seorang Profesor Edi Suwono mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam merespon krisis kesehatan dan lingkungan, yang juga relevan untuk banyak sektor lainnya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi multidisiplin untuk menangani masalah kompleks. Dalam konteks manajemen ASN, Profesor Dr. Edi Suwono sering bekerja sama dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, kedokteran, dan ilmu lingkungan. Kolaborasi lintas disiplin ini penting dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti penyebaran penyakit atau isu-isu lingkungan. Ini mengajarkan saya bahwa dalam manajemen ASN, kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin sangat diperlukan untuk menghasilkan solusi yang komprehensif. Dalam konteks Smart ASN, ASN yang kolaboratif dan mampu bekerja lintas sektor dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan-tantangan nasional. Profesor Dr. Edi Suwono mengajarkan saya bahwa masalah kompleks membutuhkan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang beragam untuk menciptakan solusi yang efektif. Jadi Profesor Dr. Edi Suwono adalah role model saya di bidang matematika biologi yang memberikan banyak pelajaran penting bagi manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Beliau mengajarkan bahwa pemecahan masalah berbasis ilmu pengetahuan, pemodelan matematika, pengambilan keputusan berbasis data, kolaborasi lintas disiplin, serta inovasi dan pengembangan SDM adalah kunci untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekian tentang role yang menjadi role model saya dalam berkarir sebagai seorang dosen. Terima kasih. Perkenalkan, saya Igustia Agung Septiari, peserta LATSAT CPNS Angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pembelajaran apa saja yang dapat saya peroleh dari sosok teladan yang telah saya pilih, yaitu Ibu Vima Inabui. Ibu Vima Inabui merupakan senior saya di Prodi Biologi FMIPA Udayana. Jadi beliau sudah doktoral. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di ITB
di bidang biologi, kemudian melanjutkan S3-nya di Amerika Serikat di Washington State University. Fokus bidang penelitian beliau adalah di bidang plant biomolecular. Jadi apa saja sih pembelajaran yang saya peroleh dari sosok beliau? Yang pertama adalah mengenai kompetensi dan loyalitas serta kontribusinya terhadap fakultas. Jadi ada suatu proyek yang dimana fakultas mempercayakan Ibu Vima Inabui dalam menulis proposal untuk berkompetisi memperebutkan dana soft loan dari pemerintah Jepang. Jadi proyek ini adalah government to government. Jadi jika proposalnya lolos, maka akan memperoleh pendanaan untuk mendirikan lab terintegrasi untuk FMIPA. Jadi pendanaannya berasal dari JISA, jadi sebuah institusi di pemerintah Jepang. Jadi Ibu Vima Inabui memiliki keterlibatan yang sangat besar dalam penulisan proposal dari awal sampai akhir, dan saya melihat beliau sangat fokus mengerjakan proposalnya dan berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya agar bisa memberikan yang terbaik, karena proposal ini akan berkompetisi dengan perguruan tinggi besar lainnya di Indonesia seperti ITB, UI, UNER. Jadi kompetensi serta loyalitas Ibu Vima Inabui terhadap institusi itu tidak perlu diragukan lagi, karena beliau mampu menyelesaikan proposal ini dengan deadline yang pendek yang diberikan dari fakultas. Kemudian hal kedua yang saya kagumi dari Ibu Vima Inabui adalah bagaimana beliau keterlibatannya dalam pengabdian masyarakat. Jadi dalam hal ini beliau merupakan konsultan untuk suatu project di NTT, di mana project ini berkaitan dengan veterinary and public health atau kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat. Jadi project ini didanai oleh pemerintah Australia, di mana untuk melakukan deteksi dini terhadap African Swine Fever di NTT. Jadi Ibu Vima Inabui mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Australia untuk menjadi konsultan dalam proyek itu. Proyek ini juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, yaitu dengan Bappenas. Jadi proyek ini merupakan proyek G2G atau government to government antara Indonesia dan Australia. Di sini saya bisa melihat karena kontribusi Ibu Vima Inabui melebihi ranah universitas. Dalam hal ini dia bisa ke masyarakat memberikan dampak yang positif, khususnya di daerah NTT, di mana bidang keilmuan Ibu Vima Inabui memang biomolekuler tapi fokus pada tumbuhan, tetapi di sini beliau juga bisa mengaplikasikan keilmuannya di bidang biomolekuler untuk bidang public health dan veterinary. Hal yang ketiga adalah kontribusi Ibu Vima Inabui dalam riset. Beliau melakukan berbagai macam kolaborasi dengan kolega di prodi biologi, dengan senior-senior yang merupakan kolega di prodi biologi, dan juga lintas prodi. Jadi Ibu Vima Inabui juga melakukan kolaborasi riset dengan prodi farmasi FMIPA Udayana. Jadi dengan riset yang beliau lakukan, dengan kualitas riset yang sangat tinggi dari Ibu Vima Inabui, itu akan meningkatkan kualitas atau mutu instansi. Jadi di sini saya bisa melihat bagaimana idealisme beliau sebagai seorang periset dan akademisi, di mana sangat mengutamakan mutu atau kualitas riset, tidak hanya mementingkan kuantitas
dari paper yang akan disubmit, tetapi kualitas yang utama. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari dari Ibu Vima Inabui. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Sri Ayu Matma Agung M. Hum, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan profil PNS teladan, yaitu Profesor Dr. Wening Udasmoro, SSM Hum, DEA. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran di Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Wening Udasmoro, SSM Hum, DEA, adalah Guru Besar Sastra dan Gender di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Geneva, Swiss. Fokus penelitian beliau adalah sastra, isu gender, kekerasan, politik identitas, dan analisis wacana kritis. Profesor Wening Udasmoro pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Konsorsium Studi Agama Indonesia pada tahun 2009 hingga 2012, kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya UGM dari tahun 2012 hingga 2016. Selanjutnya, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM dari tahun 2016 hingga 2021, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pembelajaran UGM dimulai dari tahun 2022 hingga 2027. Berikut beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari Profesor Wening Udasmoro dalam konteks manajemen ASN dan Smart ASN. Pembelajaran yang pertama adalah profesionalisme dan keunggulan akademik. Profesor Wening Udasmoro berhasil mencapai jabatan akademik tertinggi bagi seorang dosen, yaitu Guru Besar, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran di Universitas Gadjah Mada. Prestasi beliau menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi serta profesionalisme, baik sebagai seorang dosen dan pejabat di institusi akademik. Hal ini sejalan dengan prinsip Smart ASN yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Pembelajaran yang kedua adalah kepemimpinan dan representasi gender. Sebagai pemimpin perempuan di salah satu perguruan tinggi paling terkemuka di Indonesia, Profesor Wening Udasmoro merupakan contoh kepemimpinan inklusif yang merupakan bagian penting dari pengembangan kompetensi manajerial. Kepemimpinan beliau juga menunjukkan kemampuan untuk mengatasi bias gender sesuai dengan tujuan keberagaman dan inklusivitas dalam Smart ASN. Yang selanjutnya adalah jaringan global dan kolaborasi. Profesor Wening Udasmoro memiliki networking yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini membantu beliau dalam membangun kolaborasi antar institusi. Kolaborasi yang diprakarsai oleh beliau memberikan dampak positif bagi pengembangan institusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai Smart ASN dalam membangun jaringan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Pembelajaran yang selanjutnya adalah kontribusi pada kebijakan dan penelitian. Keterlibatan Profesor Wening dalam pengembangan pendidikan dan penelitian yang berfokus pada sastra dan gender tercermin dalam karya-karya yang dihasilkannya, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penyebaran pengetahuan dalam pelayanan publik, sebagaimana yang digarisbawahi dalam manajemen ASN. Sosok Profesor Wening Udasmoro mencerminkan nilai-nilai utama seorang PNS, yaitu integritas, kompetensi, dan kolaborasi.